Bab 781. Meminta Xiao Yiqian untuk datang menemuiku. Adalah karena dia tidak berani menunda rencana Dewan untuk merebut kekuasaan besok, jadi Gu Yanzheng memutuskan untuk bertahan malam ini. Pada saat yang sama, ia segera meminta direktur rumah sakit berjanji akan mengeluarkan banyak uang untuk mencari beberapa ahli terkemuka di bidang terkait dari Amerika Serikat, dan membiarkan mereka datang untuk mencoba melihat apakah mereka dapat disembuhkan dengan pengobatan metode. Jika bisa, itu yang terbaik. Maka Anda tidak perlu memohon sama sekali pada anak itu, Anda cukup membunuhnya. Jika tidak bisa, maka masalah ini akan sedikit rumit. Untuk terus memiliki keturunan, sebaiknya kamu benar-benar pergi dan memberikannya padanya. Anak itu berlutut dan memohon belas kasihan. Ketika dia memikirkan wajah Ye Chen yang sangat arogan, Gu Yanzheng merasa sangat marah hingga seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Gu Yangang di samping bertanya dengan suara rendah, "Kakak kedua, bukankah anak itu juga akan pergi ke Dewan Direksi besok?" Petik 2. Persetan, jantung Gu Yanzheng berdetak kencang, dan ekspresinya segera berubah. "Jika orang itu pergi ke Dewan Direksi besok, saya khawatir itu akan sangat tidak nyaman. Jika dia membantu Gu Yanzhong menekan dirinya sendiri, dia telah memikirkannya sejak lama. Dia tidak dapat memikirkan solusi apapun. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, sekarang tidak ada gunanya memikirkan hal ini, dan saya tidak dapat memikirkan cara apapun. Ketika saatnya tiba, tentara akan datang untuk memblokirnya, dan air akan datang untuk menutupinya." Gu Yan baru saja teringat sesuatu dan berbisik, "Kakak kedua, apakah kamu ingat bahwa anak laki-laki di keluarga kakak laki-laki tertua menyebut grup Qiancheng?" Tanda tanya. Orang itu, Xiao Yiqian, kembali dari luar negeri beberapa waktu lalu. Dia telah mencari peluang untuk menjilat dengan saya dan ingin bekerja sama dengan kami. Apakah Anda ingin saya meneleponnya untuk menanyakan situasinya? Oke, Gu Yanzheng berkata dengan tergesa-gesa, "Telepon dia sekarang. Telepon saya, dan minta dia datang ke rumah sakit untuk melihat aku." Setelah meninggalkan Jinling dalam keputusasaan, Xiao Yiqian menghabiskan sebagian besar waktunya mencari nasihat medis di seluruh dunia, berharap untuk menyembuhkan penyakit yang mendasarinya. Pertama-tama dia pergi ke Jepang, lalu ke Amerika Serikat, dan sering bepergian. Dia menemukan banyak dokter dan menghabiskan banyak uang, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalahnya. Seiring waktu, Xiao Yiqian pada dasarnya menyerah di dalam hatinya. Untungnya, dia sudah lebih tua dan punya anak. Setelah berhenti berobat, dia hanya berkonsentrasi pada karirnya. Begitu seseorang menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan berkonsentrasi pada karirnya, konsentrasinya akan meningkat secara eksponensial. Jadi sekarang Xiao Yiqian hanya ingin membuat grup Qiancheng lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang, lalu menggunakan uang dan materi untuk mengisi kekurangan pada tubuh dan tubuhnya. Namun, keluarga Xiao sebenarnya hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 2 di Yanjing, dan masih ada kesenjangan besar antara keluarga tersebut dan keluarga teratas. Xiao Yiqian ingin memeluknya, jadi dia memeluknya bolak-balik, dan akhirnya mengembangkan hubungan dengan Gu Yangang dari keluarga Gu. Tetapi meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyanjung dan menjilat Gu Yangang meremehkannya dan bahkan tidak berpikir untuk menerimanya sebagai seekor anjing. Saat dia khawatir tentang cara mengalahkan Gu Yangang, dia tiba-tiba menerima telepon dari Gu Yangang. Jadi dia buru-buru menjawab panggilan itu dan berkata dengan datar, "Oh, Tuan. Gu, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya?" Gu Yangang bertanya kepadanya, "Xiao Tua, apakah Anda di Yanjing? Apakah Anda di sana?" Xiao Yiqian berkata buru-buru, "Saya belum meninggalkan Yanjing sejak saya kembali dari Amerika Serikat." "Perintah apa yang Anda miliki, Tuan Gu?" Petik 2. Gu Yangang berkata, "Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, tetapi masalah ini lebih penting. Bisakah kamu datang ke grup Gu sekarang? Lebih baik kita berbicara langsung di rumah sakit." "Oke," kata Xiao Yiqian sambil tersenyum, "Tuan Gu, harap tunggu sebentar, saya akan bergegas." "Oke, aku akan menunggumu di sini." Saat ini, Ye Chen makan malam bersama keluarga Gu Yanzhong, dan dipimpin oleh Gu Yanzhong untuk minum banyak minuman keras sebelum kembali ke ruang tamu yang diatur Lin Wan Qiu untuknya, mandi dan berbaring untuk beristirahat. Saat ini, Xiao Churan memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Suamiku, bagaimana kemajuanmu di Yanjing?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak buruk, situasi keseluruhan berjalan lancar,
akan memakan waktu sekitar 3 hari jika itu benar, cepat. Ini akan berakhir. Itu bagus. Xiao Churan bersenandung dan berkata dengan prihatin, kamu harus menjaga dirimu sendiri di luar. Lagi pula, kamu belum pernah bepergian jauh. Ye Chen merasa sedikit terharu dan tersenyum. Berkata, sayang, jangan khawatir. Aku juga sudah dewasa. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku akan segera kembali setelah aku selesai di sini. Oke, Xiao Churan tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, suamiku, aku punya sesuatu. Aku harus meminta bantuanmu. Petik 2. Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa, istriku, mengapa kamu begitu sopan padaku? Katakan saja padaku. Petik 2. Xiao Churan berkata, itu benar, Ruolin sedang mengobrol dengan saya hari ini, dan dia kebetulan saya juga telah kembali ke Yanjing, dan neneknya akan merayakan ulang tahunnya pada siang hari lusa. Bisakah Anda membantu saya membeli beberapa hadiah untuk dikirim ke sana, dan menghadiri ulang tahunnya ngomong-ngomong? Ye Chen menghitung waktunya, dan urusannya sendiri sebagian besar adalah besok. Di pagi hari, saya harus menemani Gu Yanzong ke grup Gu untuk menghadiri rapat dewan, dan kemudian saya harus pergi ke Gunung Yiling untuk memberi penghormatan kepada orang tua saya di makam leluhur keluarga Ye. Namun, saya tidak punya rencana untuk lusa. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan tinggal lusa untuk melihat apakah urusan keluarga Gu bisa diselesaikan. Jika semuanya bisa diselesaikan, maka saya akan kembali ke Jinling lusa. Oleh karena itu, saya tidak berencana meninggalkan Yanjing lusa, jadi menghadiri pesta ulang tahun nenek Dong Ruolin bukanlah masalah besar. Tapi ada satu hal yang membuat Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman. Dong Ruolin terbang ke Yanjing bersamanya. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menghadiri pesta ulang tahun neneknya. Kemudian dia membicarakan kejadian ini dengan Xiao Churan. Dia mungkin menebak bahwa begitu dia memberitahu Xiao Churan pasti akan biarkan dirimu pergi. Ye Chen sebenarnya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Dong Ruolin, tetapi Dong Ruolin selalu memiliki beberapa pemikiran kecil, yang membuatnya merasa sedikit ditolak. Misalnya saat itu dia mengajak Xiao Churan berendam di pemandian air panas. Sebenarnya tujuannya adalah dirinya sendiri, tapi dia menggunakan kurva untuk menyelamatkan negara dan menemukan terobosan dari Xiao Churan. Kali ini sama saja, pada dasarnya mengulangi trik yang sama. Aku tidak tahu apa yang disukai wanita ini dariku, aku harus membuatnya segera menyerah padaku. Namun, meskipun Ye Chen memiliki beberapa keberatan, dia langsung setuju dan berkata, oke, saya akan menyiapkan hadiah besok dan pergi ke sana pada siang hari lusa. Oke, Xiao Churan berkata, terima kasih, suamiku. Terima kasih atas bantuannya. Ketika saya pergi ke Yanjing saat kuliah, Nenek Dong sangat antusias dengan saya. Awalnya saya ingin pergi ke Yanjing secara langsung, tetapi saya harus membawa ibu saya ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok. Jika tidak ada yang salah dengan pemeriksaan ulang. Plester di kakinya mau dilepas, dan ibu saya sudah berteriak-teriak agar gigi depan yang hilang itu segera diganti. Jadi saya benar-benar tidak bisa menghilangkannya akhir-akhir ini, jadi aku hanya bisa bertanya padamu. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, istriku, aku akan mengurusnya. Xiao Churan bertanya, aku akan mentransfer sejumlah uang kepadamu, dan kamu dapat mencari hadiah yang cocok dengan harga sekitar 100.000. Adapun Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan, saya percaya visi Anda. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu mentransfer uang kepada saya punya uang, dan pelanggan di sini sudah menetap tagihannya di muka. Xiao Churan berkata dengan heran. Sangat murah hati. Ye Chen berkata, bagaimanapun, kami berasal dari keluarga kaya. Xiao Churan berkata, baiklah, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan sopan kepada Anda. Terima kasih, suami. Bab 782. Yanjing di malam hari. Xiao Yiqian duduk di Rolls Royce-nya dan melaju di sepanjang jalan pada malam hari. Dia sangat trendy saat ini. Bagaimanapun, yang akan dia hadiri adalah undangan dari Gu Yangang, putra tertua ketiga dari keluarga Gu. Meskipun Gu Yangang berada di peringkat terakhir dalam keluarga Gu dan tidak memiliki kekuatan nyata, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Gu, baik dari segi aset maupun status sosial, dia jauh lebih unggul dari Xiao Yiqian. Oleh karena itu, Xiao Yiqian mencoba yang terbaik untuk menjilatnya, berharap dapat berhubungan dengan keluarga Gu melalui dia.
Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi ketika Guyan baru saja datang menemuinya, fakta bahwa dia dapat mengambil inisiatif untuk menemukannya merupakan kemajuan besar. 20 menit kemudian, Xiao Yiqian dilarikan ke rumah sakit Gu, dan putra Gu Yangang, Gu Weiguang, sudah menunggu di depan pintu. Ketika dia melihat Xiao Yiqian, dia melangkah maju dan bertanya, apakah itu Paman Xiao? Xiao Yiqian buru-buru mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, kamu adalah putra Tuan Gu. Ya, Gu Weiguang mengangguk dan berkata, Paman Xiao, ikutlah denganku, ayahku dan paman keduaku sedang menunggumu. Xiao Yiqian bertanya dengan heran, apakah paman kedua juga ada di sini? Ya, mereka berdua menunggumu. Xiao Yiqian tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia mendengar ini. Semua orang di Yanjing tahu bahwa bos keluarga Gu sedang sakit parah dan mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Jadi semua orang juga tahu bahwa kepala grup Gu berikutnya pasti akan menjadi Gu Yanzeng, majikan kedua dari keluarga Gu. Dia tidak pernah berani bermimpi bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan majikan kedua dari keluarga Gu. Tapi bukankah ada peluang siap pakai di depannya hari ini? Dia buru-buru mengikuti Gu Weiguang ke bangsal perawatan khusus. Di bangsal, dia melihat Gu Yanzeng dan Gu Yangang dengan ekspresi aneh. Begitu Gu Yan melihatnya masuk, dia buru-buru mengusir semua orang kecuali saudara laki-laki kedua untuk sementara, hanya menyisakan mereka bertiga di bangsal. Jadi, Gu Yan langsung ke pokok permasalahan dan bertanya pada Xiao Yiqian, Xiao tua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, dan kamu harus menjawabnya dengan jujur. Xiao Yiqian berkata tanpa ragu, jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Yan Ganggang menahan rasa malu dan bertanya, Xiao tua, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu tidak subur sekarang? Setelah mendengar ini, Xiao Yiqian merasa seperti disambar petir. Dia berdiri di sana, tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagus, dia tidak pernah bermimpi bahwa Gu Yan akan menanyakan pertanyaan yang menusuk jiwa begitu dia membuka mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, saya memang telah kehilangan kesuburan saya, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Bagaimana Gu Yangang mengetahui hal yang memalukan seperti itu? Apakah Anda mau mengakuinya? Selain itu, Gu Yangang menelepon aku mendekat dan menanyakan pertanyaan apa ini. Mengapa kamu begitu khawatir? Melihat ekspresi malu Xiao Yiqian tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, Gu Yangang menjadi cemas dan mendecakkan bibirnya dan berkata, oh, Xiao tua, kenapa kamu sangat membuang-buang waktu? Itu hanya pertanyaan seperti itu. Apakah sangat sulit untuk menjawabnya? Katakan saja langsung padaku, ya atau tidak. Xiao Yiqian meskipun dia tidak tahu mengapa Gu Yangang menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri, tetapi memikirkan janji yang telah dia buat kepadanya sekarang, dia masih harus berkata, Tuan Gu, sejujurnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk memiliki anak. Gu Yangang He dan saudaranya Gu Yanzeng saling memandang, lalu dia buru-buru bertanya, Xiao tua, katakan padaku, mengapa kamu tidak memiliki kesuburan? Xiao Yiqian berkata dengan canggung, Tuan Gu, mengapa kamu begitu benar? Masalah ini sangat memprihatinkan. Sejujurnya, bukan berarti saya tidak memilikinya, ingin memberitahumu, tapi aku benar-benar malu membicarakan hal semacam ini. Gu Yanzeng, yang terdiam sepanjang waktu, berkata, Tuan Xiao, tidak ada beban psikologis apapun. Kami mencarimu, titik. Sejujurnya, ini adalah pertukaran informasi antar pasien. Adakah yang bisa kita bagikan satu sama lain sehingga kita bisa berbagi lebih banyak petunjuk? Ah, Xiao Yiqian, tercengang. Titik. Apa yang dimaksud dengan pertukaran informasi antar pasien? Bukankah kedua bersaudara ini memiliki kemampuan itu sekarang? Mereka adalah tetua keluarga Gu, dan mereka berdua lebih muda dari diri mereka sendiri. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya di usia yang begitu muda? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan kedua, ada apa denganmu? Gu Yanzeng melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Xiao, mari kita bicarakan urusanmu terlebih dahulu. Saya harap kamu dapat memenuhi janjimu dan berbaik hati kepada aku dan lelaki tua itu. Ketiga, ceritakan semua yang kamu tahu, dan ceritakan semuanya. Aku ingin tahu sebab dan akibat dari seluruh masalahmu. Xiao Yiqian mengangguk, lalu menghela nafas dan berkata, Hei, jika masalah ini perlu untuk ditangani, ceritanya akan panjang. Setelah itu,
Xiao Yiqian memberitahu kedua saudara Gu tentang keinginan terakhir ayahnya untuk pergi ke Jinling, bertemu keluarga Xiao, dan bertemu Ye Chen dan dihukum oleh Ye Chen. Keluarga Gu tidak berpikir ada yang salah pada awalnya. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Chen telah membuatnya bingung dan kehilangan kemampuannya di bidang itu, Gu Yanzeng buru-buru bertanya, apa latar belakang anak laki-laki bernama Ye itu? Mungkinkah itu, bahwa dia adalah Yan Jing? Kamu keluarga? Xiao Yiqian memikirkan Ye Chen dan mengertakkan gigi dan berkata, anak laki-laki bernama Ye itu hanyalah menantu dari keluarga Xiao di Jinling. Sialan, keluarga kecil itu nilainya kurang dari sehelai rambut. Kelompok mereka merugi saat itu. Itu negatif. Keadaan aset mereka adalah mereka berhutang puluhan juta kepada bank dan masih belum bisa membayarnya kembali. Meski begitu, pria bernama Ye dan keluarga ayah mertuanya masih dibenci oleh orang lain di keluarga ini. Mereka hanyalah sampah di antara sampah. Bagaimana mereka bisa menjadi keluarga Ye di Yanjing? Gu Yanzeng buru-buru bertanya kepadanya, seperti apa rupa anak laki-laki itu? Xiao Yiqian berkata, dia tinggi, terlihat agak tampan, berbicara sedikit sok, dan sepertinya dia pantas dipukuli. Gu Yanzeng mengerutkan kening. Dia berkata kepada Gu Yangan, mungkin anak dari keluarga kakak laki-laki tertua itu. Gu Yangan berseru, pasti orangnya, saudara kedua, kamu lupa. Dia berinisiatif menyebut nama Lao Xiao. Dia pasti yang menonaktifkan kesuburan Lao Xiao. Ye Chen adalah orang yang sama. Kapan Xiao Yiqian mendengar ini, dia tertegun dan berseru, apa maksud kalian berdua? Apakah bajingan Ye Chen itu berhubungan dengan kakak laki-laki tertua mereka? Gu Yanzong, itu benar, kata Gu Yanzeng sambil mengertakkan gigi. Hari ini, kedua saudara laki-lakiku dan putra-putra kami menderita kerugian besar di tangannya. Sial, anak ini benar-benar beracun. Dia bilang dia akan membuat kami tidak subur, dan kami akan benar-benar pergi. Ya, Gu Yangan juga berkata dengan marah, bajingan ini mengubah kata-katanya dan mengatakan satu hal, dan kami berempat entah kenapa kehilangan kemampuan di area itu. Brengsek, Xiao Yiqian tersentak. Ye Chen ini terlalu kejam, dia baru saja membunuh putra kedua dan ketiga dari keluarga Gu, serta putra mereka. Bagaimanapun, keluarga Gu juga merupakan keluarga super ketiga di Yanjing. Anak ini telah memotong dupa keluarga Gu. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam gila keluarga Gu? Bab 783, melemparkan uang ke Xiao Yiqian. Meskipun dia terkejut dan terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ngomong-ngomong, Ye Chen ini benar-benar misterius. Dia juga banyak berbicara hari itu, dan kemudian aku sangat bingung. Pada titik ini, Xiao Yiqian tidak bisa tidak memikirkan pengalaman tragisnya di Jinling. Pertama, dia dipukuli oleh Ye Chen, dan kemudian dia kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang laki-laki. Ini bahkan bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah dia secara keliru percaya pada lelaki tua bernama Wei dan mengambil apa yang disebut obat ajaib Lao Shizi dari keluarga Wei. Tidak hanya tidak mendapatkan kembali kejayaannya, tetapi akarnya hampir busuk. Pada akhirnya, hanya dengan perawatan Ye Chen dia berhasil menyelamatkan akarnya. Adapun metode pengobatan yang digunakan Ye Chen untuk melindungi akarnya, itu adalah sejarah lain dari darah dan air mata. 1 liter urin dan 1 liter obat saat itu masih membayangi saya hingga saat ini. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas. Hei, kalian berdua tidak tahu bahwa di Jinling, aku sudah tua, tapi anak ini membuatku mendapat masalah. Gu Yanzeng mengertakkan gigi dan berkata, persis seperti ini, anak ini hanyalah menantu dari keluarga Jinling, tapi bagaimana dia bisa menghubungi kakak laki-laki tertua saya? Ini terlalu aneh. Orang tua Ye Chen terbunuh bertahun-tahun setelah meninggalkan Beijing, dan Gu Yanzeng telah lama menghilang dari pikirannya. Mengenai gambaran dan kenangan ayah Ye Chen, dia tidak dapat melihat identitas Ye Chen, dan dia tidak tahu mengapa Ye Chen, menantu dari rumah ke rumah, hukum dari kota kecil seperti dia, bisa bergaul dengan kakak laki-lakinya, dan bahkan kakak laki-laki tertua mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarga beranggotakan 3 orang. Tahukah Anda? Dengan status dan latar belakang kakak tertua, pengusaha internet ternama di negara tersebut pun kemungkinan besar tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Xiao Yiqian memikirkan sesuatu dan berseru, saya ingat, Ye Chen ini ada di Jinling. Dia menipu banyak orang melalui tipu daya dan tipu daya. Banyak orang terkemuka di daerah setempat dengan hormat memanggilnya Tuan Ye.
Tuan Ye, Gu. Yan Zeng mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, guru macam apa? Ini, Xiao Yiqian berkata, sepertinya Feng Shui atau semacamnya. Dikatakan bahwa dia memiliki cara yang baik dalam membaca Feng Shui. Seorang orang kaya setempat memintanya untuk melakukan pembacaan Feng Shui dan memberinya puluhan juta atau bahkan dia diberi imbalan ratusan juta, dan seseorang memberinya villa besar senilai lebih dari 100 juta sekaligus. Saya tidak tahu bagaimana anak ini bisa membodohinya begitu banyak. Gu Yangang buru-buru berkata, kakak kedua, saya mengerti. Kakak laki-laki tertua pasti sakit parah. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya hanya bisa mencari perawatan medis ketika saya sakit. Saya percaya pada ilmu misterius Feng Shui dan kekayaan. Gu Yanzeng mengangguk setuju dan mencibir, saya pikir itu mungkin karena dia sangat takut mati. Dia gila, jadi dia mencari penipu untuk menyelamatkan hidupnya. Gu Yangang dengan sinis berkata, ini benar-benar menarik. Bukankah sepanjang hidupnya dia berteriak bahwa dia adalah seorang ateis? Dia tidak pernah percaya pada hantu atau dewa. Mengapa dia akan mati sekarang? Saya percaya pada keberuntungan Feng Shui lagi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Gu Yanzeng melambaikan tangannya dan berkata, namun, orang ini benar-benar agak misterius. Aku masih tidak tahu bagaimana dia membuat kita kehilangan kemampuan itu, mungkinkah dia benar-benar memiliki keterampilan. Metafisik, Xiao Yiqian dengan cepat berkata dengan nada menyanjung ke samping, oh, tuan kedua, saya punya pengalaman tentang masalah ini, tetapi belum diverifikasi. Jika kalian berdua tidak keberatan, saya bisa memberi kalian berdua referensi. Gu Yanzeng mengangguk, katakan padaku. Xiao Yiqian berkata, biarkan aku memikirkannya. Meskipun hal-hal dalam metafisika memiliki keaslian, mereka juga relatif makro. Misalnya, mungkin ini perlahan mempengaruhi keberuntungan, tetapi kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi kesuburan seseorang dalam sekejap, jadi menurutku anak itu pasti menggunakan suatu trik untuk menyerang barat. Gu Yanzeng bertanya, apa maksudmu dengan berpura-pura menyerang barat? Mengapa kamu melakukan ini? Katakan. Petik 2. Xiao Yiqian menjelaskan, ini seperti sihir. Selain membutakan, trik yang paling umum digunakan oleh para penyihir adalah membuat sesuatu di timur dan barat. Umumnya, ketika dia menunjuk ke tangan kanannya untuk Anda lihat, benda-benda itu adalah biasanya disembunyikan di tangan kirinya. Ketika dia menunjuk ke tangan kanannya, benda itu biasanya disembunyikan di tangan kirinya. Ketika saya menunjuk ke topi untuk Anda lihat, benda itu biasanya tersembunyi di lengan baju. Gu Yanzeng mengangguk dengan sungguh. Sungguh, lanjutkan. Xiao Yiqian buru-buru berkata, lihat, Ye Chen ini benar-benar melakukan sesuatu di permukaan. Tampaknya seperti metafisika, tapi saya merasa cucu ini pasti menggunakan metode rahasia untuk meracuni kita secara diam-diam. Tetapi ketika dia meracuni kami, perhatian kami semua teralihkan, jadi kami tidak menyadarinya. Gu Yanzeng tiba-tiba memikirkan sesuatu, duduk tegak, dan berseru, masuk akal, masuk akal. Saya telah memikirkan mengapa salah satu anak buahku menjadi lemah segera setelah dia mencekik mereka. Kalau dipikir-pikir lagi, sangat mungkin dia diam-diam menggunakan racun pada anak buahku. Kalau tidak, bagaimana bisa 2 Master Top berubah menjadi 2 sampah tanpa bisa dijelaskan? Gu Yangang di samping berkata buru-buru, kakak kedua, kalau memang cucunya yang meracuni kita, maka dia pasti punya penawarnya. Apakah ini berarti selama kita bisa mendapatkan penawarnya, masih ada kemungkinan sembuh? Gu Yanzeng juga segera berkata, anak ini pasti punya cara. Mari kita pulih. Saat kita menyelesaikan urusan kita besok, kita akan menemukan cara baginya untuk mengeluarkan penawarnya. Ketika Xiao Yiqian mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Selama ini, dia direpotkan dengan pengobatan akar penyakitnya sendiri. Belakangan ini, dia bahkan sudah menyerah. Namun bukan berarti dia benar-benar mau menerima keadaan ini, hanya saja dia benar-benar tidak berdaya. Jika dia bisa menyembuhkan akarnya, dia akan bersedia membayar tidak peduli seberapa tinggi harganya. Jadi, dia buru-buru berlutut, meletakkan tinjunya di kepalanya, dan memohon, saya juga korban Ye Chen, tangan. Saya sangat menderita. Penyiksaan anak ini, jika kalian berdua memiliki kesempatan untuk memintanya menyerahkan penawarnya, mohon kasihanilah saya dan beri saya kesempatan untuk pulih lain kali. Gu Yanzeng sedikit mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Xiao,
Anda mentraktir kami hari ini. Ceritakan semua yang Anda ketahui, dan kami pasti tidak akan melupakan Anda ketika kami mendapatkan penawarnya di masa depan. Petik 2. Xiao Yiqian berkata dengan penuh semangat, Tuan kedua, terima kasih banyak atas kebaikan Anda yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya. Gu Yanzheng menjawab, dia berkata kepadanya, baiklah, Tuan Xiao, ini sudah larut. Anda harus kembali dan istirahat lebih awal. Kami akan terus menghubungi Anda tentang masalah ini. Jika ada berita, kami akan memberi tahu Anda tepat waktu. Xiao Yiqian mengangguk dengan tergesa-gesa. Dengan hormat dia berkata, kakak kedua, aku akan pergi dulu. Petik 2. Begitu Xiao Yiqian pergi, Gu Yanzheng buru-buru bertanya, Gu Yanzheng, kakak kedua, seberapa besar peluangmu untuk menang dan membuat bajingan bernama yaitu menyerahkan penawarnya? Yanzheng mendengus dingin, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Yiqian? Orang ini sebenarnya adalah penipu yang menunjukkan kepada orang-orang Feng Shui. Dia datang ke Yanjing untuk menemui kakak laki-lakinya, dan dia pasti berusaha menghasilkan uang. Selama dia mencoba menghasilkan uang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika kita menyelesaikan urusan Dewan Direksi besok, saya akan langsung menggunakan uang untuk membuatnya rela berlutut dan memanggil saya, Tuan. Bab 784. Karena udara dingin yang kuat, suhu di Yanjing turun tajam di malam hari, dan salju lebat turun di langit. Ye Chen menerima pemberitahuan push di teleponnya, mengatakan bahwa Yanjing telah mengeluarkan peringatan biru untuk hujan salju lebat mulai malam ini hingga besok. Marven mengenakan pakaian single dan melangkah keluar dari balkon kamar tamu, yang ia pikirkan hanyalah orang tuanya. Besok, saya akan pergi mengunjungi makam orang tua saya. Hal ini telah tertinggal dalam pikirannya selama 18 tahun, dan setiap kali dia memikirkannya, rasanya seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. Tepat ketika dia tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar suara Gu Qiuye, saudara Ye Chen, bukankah kamu kedinginan jika kamu memakai pakaian yang sangat sedikit? Ye Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa Gu Qiuye telah memasuki ruangan dan datang ke balkon pintu. Gu Qiuye buru-buru menjelaskan, maaf, saudara Ye Chen, saya baru saja mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab, jadi saya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sendiri. Ye Chen tersenyum sedikit dan mengangguk ringan, tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Tiba-tiba, dua awan merah muncul di wajah cantik Gu Qiuye. Dia berjalan ke arah Ye Chen dan bertanya kepadanya, saudara Ye Chen, apakah kamu baru saja memikirkan sesuatu? Ye Chen mengangguk, kamu sedang memikirkan sesuatu dari masa lalu. Gu Qiuye menyentuh tangannya dengan lembut, lalu memegangnya tanpa melepaskannya. Dia berkata dengan penuh syukur, saudara Ye Chen, kondisi ayahku semua berkatmu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Ye Chen berkata dengan tulus, pengasuh, Paman Gu adalah ayahku. Kakak baikku juga, milikku penatua yang terhormat. Saya tidak bisa, secara emosional atau rasional, hanya melihatnya sakit parah. Jika saya tidak memiliki kemampuan, itu saja. Karena saya memiliki kemampuan, secara alami saya akan menyelamatkannya. Ya, Gu Qiuye mengangguk dengan berat dan berkata, saudara Ye Chen, berapa lama kamu bisa tinggal di Yanjing kali ini? Kamu akan kembali besok setelah menyelesaikan rapat dewan dengan ayahku dan menyapu makam Paman Ye dan Bibi Ye. Ya, Ye Chen berkata, aku ada urusan pribadi lusa, dan aku akan kembali setelah aku selesai. Ekspresi Gu Qiuye tiba-tiba terasa menyesal dan sedih. Dia mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata jernih dan bersemangat, dan bertanya, saudara Ye Chen, tidak bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi? Sekarang hampir tahun baru Imlek. Bagaimana kalau kamu menghabiskan tahun baru Imlek di rumahku sebelum pergi? Ye Chen tertawa sinis, masih ada sekitar 20 hari pergi di tahun baru Imlek. Jika tidak, aku tidak bisa menjelaskan kepada kakak iparmu ketika aku kembali. Gu Qiuye berkata dengan marah dengan wajah cantik, aku tidak mengakui bahwa dia adalah milikku kakak ipar. Dan kamu sebenarnya bukan saudara laki-lakiku. Kamu adalah tunanganku sejak aku masih kecil. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia tersenyum dan berkata, oke. Apapun yang kamu katakan, itulah yang kamu katakan. Gu Qiuye tiba-tiba merasa sedikit kecewa dan berpikir dalam hati, setiap kali aku mengobrol dengan Ye Chen, dia selalu mengingatkanku dengan berbagai cara bahwa dia sudah menikah.
Tapi, apakah dia? Aku tidak tahu, apakah takdir orang tua lebih besar dari surga. Setidaknya itulah yang telah kukatakan pada diriku sendiri selama bertahun-tahun, kenapa dia tidak bisa sepertiku. Memikirkan hal ini, Gu Qiuyi hanya bisa menghela nafas, memegang tangan Ye Chen, dan mau tidak mau bergerak sedikit. Lagi dia mengerahkan kekuatannya dan berkata dengan nada agak sedih, "Saudara Ye Chen, kamu adalah tuan muda dari keluarga Ye, dan kamu sangat mampu. Jinling, sebagai kota kecil, tidak dapat mentolerirmu. Cepat atau lambat nanti kamu harus kembali ke Yanjing." Ye Chen, dia sedikit terkejut dan berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak bisa kembali, mari kita bicarakan nanti." Malam itu, Ye Chen mengalami mimpi konyol. Dalam mimpinya, orang tuanya belum meninggal. Dia masih tuan muda keluarga Ye, dan dia telah dewasa. Dia adalah pusat perhatian di Yanjing dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi segalanya. Dalam mimpinya, dia mengenakan setelan jas yang layak, membawa korsase pengantin pria, dan memimpin iring-iringan mobil mewah ke villa besar keluarga Gu. Di villa, Gu Qiuyi mengenakan gaun pengantin putih suci, duduk di tempat tidur di kamar kerjanya, memandang dirinya sendiri dengan senyuman seperti bunga. Belakangan, sekelompok pemuda dan pemudi yang tidak dia kenal mendorongnya untuk mencari sepatu merah Gu Qiuyi kemana-mana. Ketika dia menemukan sepatu merah Gu Qiuyi dan membantunya memakainya, adegan itu langsung terlintas di adegan pernikahan. Pernikahan dalam mimpi itu sangat megah. Kedua orang tua Ye Chen ada di sana, dengan senyum bahagia dan ramah di wajah mereka. Saat musik pernikahan dibunyikan, Gu Yanzong meraih tangan Gu Qiuyi, berjalan ke arahnya, dan menyerahkan tangan Gu Qiuyi kepadanya sambil tersenyum. Setelahnya, keduanya mengucapkan janji pernikahan, bertukar cincin kawin, dan saling berciuman. Kemudian, pembawa acara meminta Gu Qiuyi untuk memunggungi pengiring pengantin dan membuang buketnya. Namun, yang mengambil buket itu ternyata adalah Xiao Chu. Namun, Xiao Churan sama sekali tidak terlihat senang saat dia mengambil buket itu. Sebaliknya, ekspresinya sangat kesal. Ye Chen menatap matanya dan tidak bisa. Aku gemetar. Tiba-tiba aku membuka mataku dan menyadari bahwa itu hanya mimpi. Dia dikejutkan oleh absurditas mimpinya, dan tertegun selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan dia sadar kembali. Melihat langit di luar jendela semakin terang, dia menghela nafas, bangkit, mandi, dan berjalan keluar kamar. Di lantai bawah, Lin Wanqiu sedang menyiapkan sarapan bersama para pelayan. Gu Yanzong sudah bangun pagi dan sedang duduk di ruang tamu dengan semangat, memegang secangkir kopi dan membaca koran terbaru pagi ini. Saat ini, tidak banyak orang yang masih suka membaca koran. Gu Yanzong adalah salah satunya. Melihat Ye Chen turun, dia segera tersenyum dan melambai padanya, dan berkata sambil tersenyum, "Chener, kemarilah." "Oke, Paman Gu." Ye Chen menjawab dan berjalan mendekat. Di sofa, Ye Chen duduk di sebelah Gu Yanzong. Gu Yanzong menyerahkan koran di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat halaman depan." Ye Chen mengambil koran itu dan melihat judulnya. Ada sederet kata-kata besar di atasnya, "Ketua Gu Grup sakit kritis, dan kelompok triliunan dolar takut tidak akan ada pemimpin." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Surat kabar ini terlalu tidak bertanggung jawab untuk berbicara." Gu Yanzong tersenyum sedikit dan berkata, "Ini pasti kesalahan kedua adik laki-lakiku. Biarkan aku yang sakit kritis dulu." Begitu berita ini hilang, investor dan pasar akan kehilangan kepercayaan pada grup Gu, dan lembaga sekuritas akan menurunkan harga dan kinerja sahamnya. Harapan untuk grup Gu. Dengan cara ini, harga saham grup Gu pasti akan jatuh. Saat dia mengatakan itu, Gu Yanzong melihatnya. Melihat arlojinya, dia berkata sambil tersenyum, "Sekarang jam 7:30, dan masih ada 1 jam sebelum pasar dibuka." Pada saat itu, harga saham semua perusahaan yang terdaftar di bawah grup Gu pasti akan anjlok, atau bahkan mencapai batasnya. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. "Paman Gu, mereka adalah juga pemegang saham grup Gu, bukankah mereka akan kehilangan kepentingannya sendiri dengan melakukan ini?" Gu Yanzong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Bagi pemegang saham utama, tidak masalah jika harga saham turun sedikit." Sambil mengatakan itu, Gu Yanzong menjelaskan, "Lihat, jika harga saham turun sekarang karena berita bahwa saya sakit parah, orang yang paling cemas adalah investor retail dan pemegang saham kecil.
Melihat uang di tangan mereka semakin berkurang, mereka pasti akan datang melalui berbagai jalur untuk menyatakan ketidakpuasan, dan harga saham turun karena saya sakit parah. Saya harus bertanggung jawab untuk ini. Jadi jika saatnya tiba, mereka bisa lebih baik menghasut pemegang saham lain untuk memaksa saya menyerah posisi saya, karena sekarang pasar menentang saya. Jangan khawatir, mereka hanya bisa bernapas lega jika saya melepaskan posisi saya. Petik 2. Setelah mereka berhasil mencapai tujuan mereka dan mengeluarkan saya dari dewan direksi, harga saham akan naik kembali pada waktunya, jadi pada dasarnya tidak ada apa-apanya bagi mereka. Kerugian sebenarnya, tindakan ini disebut membunuh dengan pisau pinjaman. Bab 785. Musuh di depan pertempuran. Setelah mendengarkan penjelasan Gu Yanzong, Ye Chen memahami bahwa anak tertua kedua dan ketiga dari keluarga Gu berada di balik tujuan sebenarnya memanipulasi media untuk merilis berita tersebut. Dia juga menantikan apa yang dipikirkan kedua Kasim yang masih hidup setelah melihat Gu Yanzong yang bersinar ketika mereka tiba di grup Gu. Pada saat ini, Gu Qiuyi juga berjalan ke bawah dan melihat ayahnya dan Ye Chen sedang membaca koran. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, saudara laki-laki Ye Chen, berita apa yang kamu baca?" "Kamu membaca dengan senang hati." Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Ayahmu dan aku. Hari ini menjadi berita utama. Benarkah?" Gu Qiuyi buru-buru datang, melihat judulnya, dan segera berkata dengan marah, "Ini keterlaluan, kan? Bahkan jika kondisinya memburuk sebelumnya, hanya perlu dirawat di rumah sakit lagi, dan jauh dari kritis. Media sangat tidak bertanggung jawab." Gu Yanzong tertawa, "Anda berada di industri hiburan, tidakkah Anda tahu manfaat dari media swasta semacam ini? Mereka mengejar rumor, membuat klaim palsu, dan bahkan membuat omong kosong. Apakah itu keahlian terbaik mereka? Selain itu, pasti ada seseorang di balik ini. Jika tidak, mereka tidak akan mempublikasikan berita yang belum terverifikasi seperti itu." Gu Qiuyi tiba-tiba menyadari, berpikir sejenak, dan berseru, "Ayah, mungkinkah?" Tanda tanya, paman kedua dan paman ketiga yang melakukannya. Petik 2. Gu Yanzong mengangguk, tidak akan ada orang lain selain mereka. Semua ini harus membangun momentum bagi dewan direksi dan jadikan aku lebih pasif kalau begitu. Setelah itu, Gu Yanzong berkata lagi, "Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang mereka, mereka pasti akan mengundang wartawan media ke tempat kejadian hari ini. Dan mereka ingin memotretku yang sangat lemah dan sakit parah orang-orang di negara ini untuk melihatnya. Ini keterlaluan." Gu Qiuyi berkata dengan marah, "Kalau begitu, Anda pergi ke sana nanti dan menjelaskan kepada media secara langsung bahwa penyakit Anda telah disembuhkan." Lalu, Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Saya baru saja menyapa Wang Liang. Sebelum akhir dewan direksi hari ini, tidak ada reporter media yang diizinkan memasuki gedung grup Gu. Saya akan mengadakan konferensi pers setelah pertemuan. Saya ingin menamparkan muka para direktur ini terlebih dahulu." Wang Liang adalah wakil Gu Yanzong dan orang paling terpercaya di grup Gu. Dia secara pribadi melatihnya dan sangat dapat diandalkan. Lin Wanqiu mendengar percakapan itu dan berjalan mendekat dan berkata, "Yanzong, mengapa putriku dan aku tidak pergi bersamamu hari ini?" Gu Yanzong melambaikan tangannya, "Jangan ikut denganku. Kelompok ini memiliki sistem yang melarang anggota keluarga agar tidak mengganggu pekerjaan, dan putriku adalah figur publik, jadi tidak mudah untuk terlibat, jadi kalian berdua harus menunggu di rumah dan biarkan Chener menemaniku." Ketika Lin Wanqiu mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain untuk mengangguk. Setelah makan malam, Ye Chen dan Gu Yanzong membawa Rolls-Royce bersama dan menuju ke grup Gu di bawah perlindungan tim keamanan. Semua penjaga keamanan ini dipekerjakan oleh Gu Yanzong dari perusahaan keamanan terkemuka kemarin sore. Kali ini, dia menginvestasikan sejumlah besar uang untuk melindungi dirinya sendiri, istri dan anak-anaknya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkannya lagi. Iring-iringan mobil melaju ke tempat parkir bawah tanah gedung grup Gu. Di sini terdapat lift yang didedikasikan untuk ketua, yang bisa langsung mencapai lantai atas gedung dari tempat parkir bawah tanah. Hanya Gu Yanzong dan rombongan yang memenuhi syarat untuk menggunakan lift ini, bahkan Gu Yanzeng dan Gu Yangang tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Terlebih lagi, pintu masuk lift pribadi ketua di tempat parkir bawah tanah berada di garasi tertutup yang terpisah. Dengan kata lain,
tidak hanya orang biasa tidak mungkin menggunakan lift pribadinya, juga tidak mungkin orang biasa memasuki tempat tertutup ini, garasi. Setelah lift naik ke lantai 58, Anda sampai di area kantor ketua yang sepenuhnya tertutup. Kawasan ini memiliki luas total hampir 1000 meter persegi, termasuk kantor ketua, longe, ruang pertemuan pribadi, serta ruang kebugaran dan hiburan. Dan di area ini, orang biasa tidak punya kesempatan untuk masuk. Dengan kata lain, sejak Gu Yanzong memasuki garasi tertutup tempat parkir bawah tanah, dia memasuki lingkungan di mana tidak ada yang bisa mengganggunya. Orang yang bisa muncul di sini adalah orang kepercayaannya. Setelah Gu Yanzong membawa Ye Chen dan sekelompok pengawal pribadi ke kantornya, dia segera mengangkat telepon di atas meja dan berkata, minta Wang Liang untuk datang ke sini. Segera, seorang pria parubaya berusia 40-an datang. Ketuk pintunya dan masuk. Ketika pria itu melihat Gu Yanzong, dia tercengang karena terkejut. Butuh beberapa saat baginya untuk sadar dan berkata, Ketua, kulit Anda jauh lebih baik hari ini daripada sebelumnya. Dan saya merasa lebih baik daripada sebelum Anda sakit. Gu Yanzong tersenyum sedikit. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dokter memberitahu saya bahwa tumor di tubuh saya telah hilang sama sekali. Wang Liang bertanya dengan heran, benarkah? Ketua, tumor di tubuh Anda telah hilang. Petik 2. Ya, Gu Yanzong tersenyum dengan tenang, mulai sekarang, saya menjadi orang yang sehat lagi. Petik 2. Itu bagus. Wang Liang berkata dengan penuh semangat, ini hanyalah sebuah keajaiban. Gu Yanzong mengangguk dan tersenyum, saya kira begitu juga. Wang Liang bersemangat, Ketua, dua wakil ketua, dan direktur semuanya mendiskusikan kondisi Anda di ruang konferensi besar di luar. Pasar saham baru saja dibuka, dan saham semua perusahaan terdaftar kami telah turun hingga batasnya. Apalagi yang mereka bicarakan, jika Anda tidak menyerahkan posisi ketua, sahamnya pasti akan turun hingga batasnya besok. Sekarang Anda bisa memberi mereka tamparan keras dan mengumumkan secara resmi kepada orang-orang di negara yang telah Anda sembuhkan. Gu Yanzong tersenyum dan berkata, ini wajar. Karena mereka berharap saya sakit kritis, maka saya akan membiarkan mereka merasakan apa artinya kecewa sepenuhnya. Setelah itu, dia berkata lagi, Wang Liang, pergi dan beritahu mereka bahwa saya akan berada di sana untuk memimpin pertemuan dalam 5 menit. Wang Liang mengangguk dengan cepat, baiklah ketua, saya akan segera pergi. Setelah Wang Liang pergi, Gu Yanzong berdiri dan berkata kepada Ye Chen dengan penuh semangat, Chener, ayo pergi dengan paman dan bunuh musuh di depan pertempuran. Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, Paman, Gu, silakan pergi dulu. Gu Yanzong tertawa dan mengambil Ye Chen keluar dari kantor, lalu keluar dari area kantor pribadi ketua. Di ruang konferensi besar di lantai 58, saudara Gu Yanzeng dan Gu Yangang sudah percaya diri. Hari ini mereka melakukan puluhan ribu persiapan. Mereka tidak hanya mendapat dukungan dari beberapa pemegang saham kecil, tetapi mereka juga membuat dunia luar mengira kakak tertua mereka Gu Yanzong akan segera meninggal melalui berita utama pagi ini. Kini harga saham anjlok, pemegang saham kecil lainnya juga panik. Takut harga saham akan terpengaruh oleh kematian Gu Yanzong dan terus turun. Jadi, dalam waktu singkat, seluruh anggota dewan di ruang konferensi sudah menoleh ke arah kedua bersaudara itu. Gu Yanzeng bahkan sudah memikirkan rencana eksekusi yang spesifik. Ketika kakak laki-lakinya tiba, dia langsung melemparkan koran yang sudah disiapkan ke depannya, dan kemudian menyalakannya atas penurunan tajam harga saham. Kemudian, tanpa menunggu penjelasannya, ia langsung meminta direksi melakukan pemungutan suara ulang untuk memilih ketua baru dengan alasan ketua saat ini tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan penting tersebut. Bersambung.